Halo semuanya, aku Delia Putri Salsabila. Aku akan memberikan beberapa tips and tricks public speaking. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit materi terlebih dahulu nih guys, tentang seni dan gaya berbicara dalam public speaking. Oke, yang pertama ada karakteristik public speaking. Karakteristik public speaking adalah bersifat formal, selalu direncanakan, selalu digunakan untuk menyampaikan ide tertentu yang dimiliki oleh pembicara, dan terdapat audiens tertentu yang menjadi sasaran dari komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu teori dasar untuk memulai dan mengakhiri public speaking. Dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama ada start. Start ini merupakan kemampuan membuka, menggebrak, memecahkan suasana untuk memulai berbicara, atau dalam kata lain yaitu mengambil perhatian pendengar. Seperti kita mengucapkan salam merdeka dengan suara yang lantang dan mengepalkan tangan ke atas. Yang kedua yaitu ada build a bridge. Sebelum masuk pada materi pokok, kita harus menarik perhatian lebih jauh untuk dijadikan sebagai bahan perantara masuk pada materi pokok yang akan kita bicarakan. Yang ketiga yaitu ada for instance. Materi pokok diuraikan dan dibahas pada bagian ini. Penyampaian materi juga akan lebih bagus apabila disampaikan dengan contoh-contoh yang nyata. Kemampuan menguasai materi, luasnya pengetahuan akan menentukan pada bagian ini. Yang keempat ada so what. Untuk mengakhiri pembicaraan, biasanya ditutup dengan langkah-langkah tidak lanjut. Bisa berupa dengan pesan, harapan, poin-poin yang penting, dan kesimpulan. Jadi, pembicaraan diakhiri dengan sempurna. Ada pembukaan dan ada penutupan. Selanjutnya yaitu ada melatih logika berbicara. Pada poin pertama yaitu berikan alasan yang tepat untuk argumen Anda. Kita selalu diajarkan untuk mengutarakan alasan di balik pendapat kita pada saat menulis esai. Begitu pula dengan ucapan. Dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin sering melupakannya. Hal ini karena kita terbiasa menerapkan pola pikir dalam kegiatan sehari-hari. Lalu pada poin kedua yaitu konsisten dalam bersikap. Saat kondisi argumen kita lemah, kita akan jatuh ke dalam kontradiksi dan posisi yang membingungkan. Sebab, kita akan mengeluarkan argumen baru yang berbeda dengan apa yang sebelumnya sudah kita ucapkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap konsisten dengan pendapat kita dari awal hingga akhir. Oke, selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang penting dalam performance. Yang pertama yaitu hindari lompatan logika. Yang kedua, tetap tenang. Yang ketiga, artikulasi. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, hindari insecure. Yang keenam, bahasa tubuh. Yang ketujuh, harus percaya diri. Yang kedelapan, opener dalam memulai pembicaraan. Baik, segitu saja materi yang dapat saya bahas. Selanjutnya, kita masuk ke tips and tricks public speaking. Halo guys, jadi aku akan membagikan beberapa tips and tricks agar kita bisa lancar untuk berbicara di depan umum atau pada saat kita sedang public speaking. Check it out! Yang pertama, tahu dan paham dengan topik yang ingin disampaikan. Pastikan kamu paham dengan topik apa yang ingin kamu sampaikan, termasuk ketika kamu diminta untuk berbicara secara spontan, pastikan kalau diri kamu itu mengerti dengan apa yang akan kamu bicarakan. Yang kedua, tahu audiensnya. Kenapa sih kita harus tahu audiensnya? Karena agar bisa menyesuaikan gaya bahasanya. Jika audiens yang kita hadapi merupakan anak-anak, maka gaya bicara kita jangan seperti orang tua, agar dapat dipahami oleh anak-anak. Dan sebaliknya, jika audiensnya merupakan orang-orang yang sudah senior, maka gaya bicara kita jangan seperti anak-anak. Yang ketiga, pakai bahasa yang mudah untuk dipahami. Jangan sekali-sekali memakai bahasa yang sulit untuk dimengerti. Karena tujuan kita itu bukan untuk terlihat pintar, tetapi tujuan kita itu untuk membuat mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat, latihan. Jika kamu ingin lancar pada saat presentasi atau berbicara di depan publik, sebelum itu tentu saja kamu harus latihan. Latihannya dapat berupa dengan merekam pada layar handphone atau dengan berbicara di depan cermin. Dan tentu saja kamu harus pastikan bahwa kamu harus berlatih sampai kamu bisa paham dengan materi apa yang ingin kamu sampaikan dan kamu happy dengan performa yang ingin kamu bawakan. Yang kelima, hand gesture. Ketika kita ingin tampil di depan publik, maka kita sebisa mungkin harus memakai hand gesture.
Karena dengan hand gesture ini membuat tampilan kita menjadi lebih baik di depan orang lain. Jika tangan kita diam saja, maka memungkinkan para audiens menilai kita itu kaku. Contohnya seperti saya, Anda, semuanya. Dan hand gesture ini juga harus sinkron atau sama dengan apa yang sedang kita bicarakan. Baik, tadi merupakan beberapa tips and tricks agar kita bisa lancar untuk berbicara di depan umum atau pada saat kita sedang public speaking. Semuanya butuh proses ya guys, tidak bisa instan begitu saja. Dan jangan pernah takut untuk mencoba berlatih berbicara di depan umum. Oke, baik. Terima kasih. See you guys.